Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tirakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Kita lanjutkan tentang larangan ghibah, ya, masih terkait ayat ini. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya, sampai di situ ya. Fi hadhil ayat al-karimah yanhallahu ta'ala ibadahul mu'minin an yaghtaba ba'duhum ba'dha bi an yadhkurahu bima yakrahu fi ghibatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang seorang muslim menggunjing, membicarakan keadaan muslim yang lain tidak di hadapannya. Begitu ya. Nanti apa yang dimaksud dengan yang di hadapannya, dengan apa yang tidak dengan di hadapannya. Ya. Ayat ini larangan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggunjing, ghibah. Kemudian apa yang dimaksud dengan ghibah didefinisikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang memberikan definisi ini, al-ghibah Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, qala atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui tentang ghibah. Qalu, kemudian qala dzikruka, Rasulullah SAW mengatakan yang dimaksud dengan ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Sebutanmu, ucapanmu terkait saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai, itu ghibah. Jadi definisinya adalah kita sebut orang siapapun tapi dia nggak senang dengan sebutan itu ghibah namanya. Ya. Dan ini definisi memang dari Rasul langsung, ya. Tidak ada perselisihan di sini. Yang penting kalau kita sebut nama orang, kita sebut sifat orang dan orang tadi tidak suka dan tidak di hadapan dia, berarti kita masuk dalam ghibah. Ya. Sahabat bertanya, qila ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma'akul, ara'aitu ma in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana jika yang saya sebutkan tadi memang benar-benar ada pada saudaraku? Sifat yang disebutkan yang tidak disukai ada benar-benar, ya. Misal kotor, misalnya begitu, besar, kecil, tapi dia nggak suka, tapi benar, yang diomongin dia itu benar. Gitu. Bagaimana jika itu terjadi? Kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad ightabtahu. Kalau yang kamu ucapkan benar orang tadi, berarti kamu sudah menghibah. Kamu berarti sudah menggunjingnya. Benar. Ya. Orang itu kotor, kemudian kita bilang orang itu kotor, ya berarti kita sudah ghibah. Padahal enggak salah. Orang kotor kita bilang kotor, kan benar udah. Tapi itu masuk dalam ghibah. Ya. Wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Ya. Kalau tidak sesuai gitu ya dengan apa yang kamu ucapkan, berarti kamu telah berdusta. Berarti dosa. Ya. Jadi pilihannya nggak ada bagusnya itu dua-duanya. Ya. Kalau benar itu ghibah, kalau nggak benar namanya bohong. Ya. Wal buhtan adha wa amar. Dan kebohongan itu lebih lagi. Ya. Gitu ya. Lebih jelas dosanya, lebih mengancam,
lebih menyakitkan siksanya kalau orang dusta. Jadi kalau jujur aja itu masuk ghibah. Bagaimana dengan yang bohong? Ini dikatakan juga oleh para ulama, wal murad bi dzikri akhaka bima yakrah dzikrahu sharihan au kinayatan au kitabatan. Yang dimaksud dengan menyebut keburukan saudara itu sharih, baik itu sharih, jelas, enggak ada sindiran, kitabatan, kinayah, kinayah itu apa? Bahasa sindiran, atau kitabatan, atau kita tulis. Ya sekarang lebih banyak ghibah kita di sini ya, pakai HP gitu ya. Nah, itu juga ghibah, ngomongin orang. Bahkan isyarat juga bisa. Begitu sudah ghibah itu ya. Untuk menertawakan orang kita bilang begitu, pakai isyarat. Ya, itu juga masuk dosa besar. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah SAW menyebutkan kullul muslim 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim terhadap muslim yang lain haram. Arti harus kita hormati. Tidak boleh kita melanggar apanya? Damuhu, darahnya. Enggak ada darah muslim ditumpahkan alasan apapun. Begitu, enggak boleh. Orang Islam membunuh orang Islam tidak boleh alasan apapun. Begitu. Kecuali tadi hukum hudud, hukum had. Ya. Tapi kalau alasan benci, alasan apalagi fitnah ini yang itu enggak boleh. Ya. Kebencian seperti apapun enggak boleh. Maluhu, hartanya juga enggak boleh. Orang Islam merampas harta orang Islam juga enggak boleh. Jangankan hartanya, sendalnya aja kalau kita ambil dosa. Ya. Jual 1 kilo, bilang sekilo, dikurangin aja nggak boleh. Karena kita sepakatannya beli beras sekilo, ya, atau gula 1 kilo, kemudian dikurangin. Nah, gitu. Wa irduhu, irid itu kehormatannya. Ya, kita bicarakan keluarga, istrinya, anaknya, itu semua namanya irid. Itu juga haram. Ya, tidak boleh. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, dalam hadisnya Rasul bersabda, lamma urija bi, ya, ketika aku mi'raj, urija bi, maratu biqaumin lahum adfar min nuhas, aku dilewatkan dengan orang-orang yang mempunyai kuku-kukunya dari besi, ya, yang tajam, dari perunggu yang tajam, yakhmashuna biha wujuhahum, dia mengoyak-ngoyak wajahnya sendiri, wa sudurahum, maksudnya biha wujuhahum wa sudur, biha wujuh, dengan kuku tadi dia cabik-cabik wajah dan dadanya. Fakultu, aku berkata, Anas, maksudnya Sayyidina Anas berkata, man haula ya Jibril, siapa itu? Itu kelakuan siapa orang yang mencabik-cabik dirinya sendiri? Qala haula alladziina ya'kuluna luhuman nas, itu adalah mereka adalah yang makan daging manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, masuk dalam a'rad. Jadi a'rad adalah kehormatannya, kita bicarakan istrinya, kita bicarakan keluarganya, kita bicara, jadi bahan gunjingan, ghibah, yang mana hal ini dianggap sudah biasa sekali sekarang. Ya, saya sudah alhamdulillah sudah lama nggak lihat TV, alhamdulillah, ya sudah lama. Tapi dulu ada itu acara ghibah namanya, bahasa lainnya begitu, ngomongin artis,
Oh, artis ini begini, ini selingkuh, ini begini, ini istri begini, ini itu semua ghibah. Karena yang diomongin kan nggak mau itu. Ya. Itu masuk dalam ghibah. Nah, nanti dia di akhirat disuruh menyiksa dirinya sendiri. Allah berikan dia wewenang untuk menyiksa, ya mau nggak mau dia cabik-cabik wajahnya sendiri. Ini gambaran dari satu dosa yang kita anggap tidak masalah, padahal ini dosa besar. Ya, nasallallahu alafiyah, dan Allah selamatkan kita ya dari hal-hal yang diharamkan itu. At-ta'n fi aradil muslim haram. Jadi orang itu mencela apapun yang ada pada orang Islam itu nggak boleh. Baik apa disebutkan? Badannya, bajunya, aromanya kita bahas. Yang penting orang tadi kira-kira dia nggak suka. Dah begitu aja. Ya. Orang ini kalau kira-kira kita sebutkan, dia akan marah. Sudah masuk itu masuk dalam ghibah yang diharamkan tadi. Atau di dalam hadis juga disebutkan, qalu ya Rasulullah, ma'ajaza fulanan, gitu. Alangkah lemahnya orang itu, gitu ya. Ada orang misalnya jalan pelan, ya lelet orang ini, dia nggak tahu dia sakit mungkin. Jalan yang kenceng dong, yang semangat, dia pelan-pelan. Mau ke masjid jalan pelan-pelan, sakit masih ke masjid juga, kan bagus itu. Ya, ini sehat, jalannya ngebut tapi nggak pernah masuk ke masjid. Ya. Jalan cepet tapi nggak pernah ke masjid. Giat, wow jalan terus, tapi lihat masjid nggak pernah belok. Ya, nanti maunya dibelokin. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, baru itu masuk ke masjid ya. Jadi harus di masjid. Orang Muslim itu hatinya harus rindu, begitu. Sama masjid, apanya? Masalah. Oh, alhamdulillah ini sudah keluar pintu baru sekarang sini. Masya Allah, gitu kan? Senang, kita ikut senang ini. Nanti besok ketemu apa lagi? Alhamdulillah, gitu kan? Ya, orang Islam memang harus begitu. Ya. Masjid itu. Ada orang yang mengatakan, alangkah lemahnya orang itu, alangkah lemahnya. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ightabtum sahibakum wa akaltum lahmahu." Kamu sudah ghibah ngomongin orang alangkah lambatnya, lemahnya, ya. Jalannya alangkah pelannya, leletnya, misalnya begitu, sudah itu cukup dalam ghibah. Ya, kata Rasulullah SAW, kamu telah sudah makan dagingnya. Daging orang tadi dimakan. Nah, itu yang disebutkan dalam ayat, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Jadi makan daging saudaranya sendiri itu kalau ngomongin orang. Ya. Baik itu tadi ibadahnya berkenaan dengan semua. Jadi kalau nggak perlu diam aja, nggak perlu ngapain ngomongin orang, baca sholawat, ya sekarang baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, baca tasbih, baca takbir, tahmid, itu semua dapat pahala daripada ngomongin orang. Ya. Kuburan itu gelap, sendiri, menakutkan, pengap, begitu bisa kita bayangkan begitu ya. Kalau dikubur masuk, ya Allah, seperti itu akhirnya. Benar apa modal kita ini? Modal udah pas-pasan, ghibah lagi. Kan kemarin satu kali ghibah berapa? 700 sholat yang makbul diambil, bayangin itu, malah nggak bangkrut gitu nih. Jadi harus dijauhkan benar-benar ghibah itu ya. Suatu saat Nabi pernah lewat satu pekuburan dari Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW melewati Baqi, gitu. Kemudian dilihat ada dua kuburan tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah kamu menguburkan fulan dan fulanah? Artinya fulan, ada yang mengatakan atau fulanah dalam bahasa Arab. Itu boleh, fulan laki-laki, fulanah perempuan. Itu. Dalam riwayat fulan atau fulanah, laki ataupun perempuan. Kemudian sahabat mengatakan na'am, iya.
Ya. Kemudian Rasulullah SAW melihat begitu ya, yang dilihat bahwa di dalam kubur tadi terlihat ada api yang ada di dalam, artinya terlihat bahwa orang tadi tersiksa, ya, tersiksa dari dosa-dosanya itu tadi. Dan Rasulullah SAW bertanya, ini dosanya apa gitu ya. Orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma dzambuhuma, ini dosanya apa orang ini, dua ahli kubur yang tersiksa itu tadi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang satu la yastabri minal baul. Tadi yang la yastabri minal baul. Jadi kita tidak menuntaskan kalau kencing itu harus dituntaskan. Ada disunahkan itu tanahnuh gitu, supaya bersih. Ya, begitu disuarakan. Ya, di masjid-masjid itu ada, makanya paling tepat orang kalau itu duduk. Kalau duduk itu bisa tuntas. Kalau berdiri kayak kambing itu model tempat berdiri, kencing berdiri itu kencingnya kambing, kucing, siapa lagi? Dan konco-konconya itu itu bukan manusia. Makanya paling tuntas begitu. Di sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Bersih, lebih bersih. Kalau posisi dalam keadaan duduk jongkok itu lebih bersih. Jadi kalau ditakutkan tidak bersih apa? Dia bangun atau dia waktu mau sholat atau mau wudhu keluar lagi najis bajunya, dia sholatnya nggak sah. Begitu. Adapun yang satu lagi suka ghibah, ngomongin orang. Ini sebabnya. Yang satu diadab karena tidak tuntas istinjanya, kemudian yang satu lagi karena banyak ngomongin orang itu, membicarakan keadaan orang lain. Ini dosanya disebutkan sangat berbahaya. Bahayanya kenapa? Karena kita nggak merasa dosa itu. Ya, kalau ada orang minum khamr itu dia tahu, ya Allah saya minum khamr. Gitu ya. Dia berzina dia tahu. Dia lihat aurat orang dia tahu dosa. Tapi kalau orang ghibah itu dia nggak merasa dosa. Ya, kadang-kadang lagi pakai peci. Ya, ghibah ngomongin orang itu kan dosa. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dari Ibnu Hibban, ya, ada seorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, aku berzina. Nabi pura-pura nggak lihat, ya, tidak didengarkan. Sampai sekali, dua kali, tiga kali, akhirnya dia mau apa? Itu memang kita ini kalau nggak ada pengakuan kan hampir tidak bisa ada orang menyaksikan orang zina, itu kan nggak ada. Harus ada pengakuan. Tapi perempuan tadi ingin mensucikan dirinya, gitu, mensucikan dirinya, kemudian dia mengaku bahwa dan Nabi Muhammad SAW merajamnya, begitu ya, merajam karena dia pengakuannya dia. Ini disebutkan oleh para ulama, hampir tidak pernah ada orang yang bisa dibuktikan perzinaan itu, nggak bisa, ya, karena dia harus lihat langsung, dan itu mustahil. Kenapa dikatakan rajam dan sebagainya? Untuk menunjukkan betapa dosanya, itu aja. Tapi pembuktiannya tidak ada, sulit, ya. 4 orang saksi melihat langsung, begitu, enggak, ya. Bagaimana kalau cuma orang duduk berdua-duaan aja semalam atau begitu ya? Nah, itu nggak bisa juga dibilang zina. Apalagi kalau orang yang lurus atau orang yang baik-baik, begitu. Tapi nanti kena hukum namanya khulwahnya itu, menyendirinya dengan bukan mahram, dia kena hukum lain lagi. Tapi untuk dituduh berzina nggak bisa, ya. Jadi hati-hati dengan berzina itu, menuduh orang berzina. Ya. Misal ada orang jalan naik motor semalaman puter-puter nih, nggak tahu mampir kemana ini, pulang subuh laki perempuan misal begitu, bisa nggak dibilang dia berzina? Nggak bisa, ya, tidak bisa dibilang berzina. Fikihnya begitu, ya. Tapi dia misal itu istri orang atau itu anak orang,
tanpa izin dan sebagainya, dia bisa dijerat dengan hukum yang lain, khulwahnya itu tadi, menyendiri, ya, menyendiri dengan perempuan yang bukan mahramnya, begitu. Jadi tidak bisa dihukumi bahwa dia berzina. Ringkas cerita, dijatuhilah perempuan tadi, dirajam. Ya. Setelah dirajam, ada 2 orang Ansor mengatakan, lihatlah orang ini. Ya. Ada yang mengatakan itu laki-laki. Ya, lihatlah orang ini, dia tidak kemudian mati seperti dirajam seperti anjing. Ya. Fasa kata Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, tidak, ya, kamu ini telah melakukan sesuatu yang dosa yang luar biasa. Ya. Kemudian Nabi melewati bangkai himar, keledai yang sudah membusuk, sudah besar. Kata Nabi, makan itu kalian. Orang 2 tadi yang ngomongin tadi, makan. Hula minal jifah. Rasulullah, kemudian sahabat tadi mengatakan, siapa yang mau makan seperti ini ya Rasulullah? Ya, siapa yang makan? Kemudian kata Nabi, kamu sudah makan. Kamu sudah makan dengan membicarakan keadaan temanmu itu, berarti kamu sudah memakannya. Nah, maka di sini dikatakan berhati-hati, tidak boleh sembarangan orang menceritakan atau membicarakan, menggunjing. Jangan buka omongan, jangan buka lagi, dan bahkan diwajibkan dalam beberapa hadis di sini disebutkan diwajibkan untuk segera menutupnya. Ya. Fa'aklu jifatul himar, kalau makan jifah himar aja orang enggak mau, bagaimana dengan makan daging saudaranya? Makan daging keledai yang busuk tidak mau orang, bagaimana dengan makan daging saudaranya? Ya. Maka kita berhati-hati. Kemudian di sini juga disebutkan fatadabbar wa'tabir watabassar wadhkur wantahi. Ya. Apa itu yang hati-hati, diingat-ingat, jangan sekali-kali kita melakukannya itu membicarakan keburukan orang lain. La siyamal ulama, apalagi itu ulama. Ya, ulama, kita hati-hati ngomongin itu. Ya, tidak boleh kita sembarangan ikut ngomong, ikut mengomentari, ya, ikut memberi omongan-omongan. Jadi ini bukan main-main. Beliau mengatakan laisat lu'bah. Ya, laisat lu'batul la'ibin. Ini bukan permainan orang. Ya, ngomongin ulama itu jangan ikut-ikut. Walaupun banyak orang yang menggunjing, kita nggak boleh ikut diam kalau dia seorang ulama. Ya. Orang biasa aja nggak boleh, begitu kan? Apalagi dia ulama. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai tadi membicarakan siapapun dari orang-orang Muslim. Sekarang sikap kita, nah, ini penting. Ini hadis, ada beberapa hadis tentang ini sangat penting. Bagaimana sikap kita kalau ada orang yang ghibah, begitu. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin asya'a ala rajulin muslimin bi kalimatin wa huwa minha bari'un yushinuhu biha fid dunya kan haqqan 'ala Allah an yudibahu yaumal qiyamah finnar hatta ya'tiya binafadi maqal. Setiap orang yang ikut menyebarkan keburukan keadaan orang muslim yang lain dengan satu kalimat saja, padahal orang tadi tidak seperti yang diucapkan, selingkuh, selingkuh itu selingkuh, padahal kita nggak tahu dosanya, ikut ngomong juga tidak bisa membuktikan, maka dia akan menjadi keburukan dia di dunia, hidup di dunianya, maka pasti gitu ya, Allah akan menghancurkan orang tadi. Yudib itu melelehkan gitu ya, seperti kalau lilin yang dibakar tuh leleh. Yudibahu akan dilelehkan dia yaumal qiyamah finnar. Orang tadi akan dimasukkan ke dalam api neraka seperti lelehnya lilin tadi. Sampai kapan dia? Sampai dia bisa membuktikan apa yang diucapkan.
Kamu bilang apa ini? Kalimat ikut ngomongin orang. Oh itu selingkuh, oh itu begini, oh itu teroris, itu apa aja? Senang nggak orang-orang dibilang teroris itu kira-kira? Hah? Orang dibilang teroris itu senang atau ghibah nggak kira-kira? Tolong dijawab. Orang Islam dituduh orang itu teroris, itu ghibah bukan? Ghibah, dosa, nggak main-main. Ya, jadi orang Islam jangan ikut-ikutan juga. Ya, jangan ikut-ikutan ngomongin saudara kita bilang teroris, nggak boleh. Ghibah, ya, ghibah itu dosa, dan dosanya sudah ancamannya seperti itu tadi. Ya, jadi nggak boleh. Orang mau bilang diam, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Ya. Jadi kemudian dalam ayat yang dalam hadis yang lain, ini yang penting. Ini penting sekarang. Man dabba an irdi akhihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, membela kehormatan saudaranya. Ada saudara kita digunjing, ada saudara kita dighibah, ada saudara kita dituduh macam-macam. Orang sekarang ikut-ikut diam atau ikut mengiyakan juga. Kata Rasulullah SAW, man dabba, siapa yang menolak? Enggak boleh, enggak mungkin Islam seperti itu. Ya, Islam rahmatan lil alamin itu bukan milik kelompok. Islam yang manapun rahmatan lil alamin. Malah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, siapa yang mau menjadi laknatan lil alamin? Enggak ada. Kita Islam ya rahmatan lil alamin. Kenapa dia hanya diklaim untuk milik orang-orang tertentu? Semua orang Islam rahmatan lil alamin. Kan seharusnya begitu misinya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang menuduh macam-macam, kita harus bilang nggak boleh. Itu saudara kita orang Islam. Ya, itu orang Islam. Nggak mungkin dia melakukan seperti itu. Bunuh diri itu haram. Membunuh orang tidak salah itu haram. Ya, melawan pemerintahan yang sah itu haram. Kok tiba-tiba dituduh melawan? Misalnya begitu ya. Wajib itu kewajiban kita sebagai orang Muslim. Ya, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau waktu difitnah, yang difitnah ini saudara kita, kalau kita memang agak sulit membela diri. Tapi kalau saudara kita wajib bela. Ini dalam hadis ini ya. Barang siapa yang membela saudaranya, ghibah dilawan, fitnah dilawan, dafa'a bil ghibah, kana ini pahalanya. Kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Maka Allah pastikan dia akan terbebas dari api neraka. Beresiko, nggak enak ngomong begini, ya. Tapi kalau mau dapat pahala, kita mendapatkan dibebaskan oleh Allah dari api neraka, bela saudara kita, nggak boleh. Ada fitnah kemudian kita bilang, iya, oh itu begitu, itu selingkuh, oh iya itu selingkuh, oh ini begini, oh iya itu jahat, oh ini begini, nggak boleh. Orang Islam kita nggak tahu, kita bela. Orang Islam nggak mungkin begitu. Orang Islam wajib dibela, ya. Minimal di depan kita, nggak boleh kita diam aja. Kalau di depan kita. Oh di belakang terserah. Ya. Jadi jangan bilang oh Islam itu udahlah urus diri sendiri. Salah itu, ya. Enggak urus diri sendiri, urus saudara kita juga. Al muslim akhul muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu ayat Al-Hujurat yang kita baca. Ya, sudah setahun yang kita baca. Kita mengerti saudara, Islam saudara. Islam harus peduli, Islam harus membela. Islam nggak boleh diam. Orang terfitnah, orang terhina, kita diam aja. Udah, yang penting kita sama Allah, kita ibadah. Nggak boleh. Ya, ini ada banyak pintu. Itu satu hadis. Hadis berikutnya, hadis yang lain. Man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhihin nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolak tuduhan-tuduhan kepada saudaranya, tertuduh macam-macam, kita nggak boleh diam. Kita bilang nggak mungkin, itu orang Islam. Gitu. Kita lawan, kita bela saudara kita orang Islam, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka. Artinya dia selamat. Ini mirip dengan hadis yang pertama tadi. Ya. Hadis berikutnya, An Sahal bin Mu'ad ibn Anas al-Juhani an abihi radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man hama mu'minan min munafiq, man hama mu'minan min munafiq,
barang siapa yang melindungi, membela orang-orang mukmin dari gangguan orang munafik. Munafik itu Islam bukan? Hah? Ngakunya Islam bukan? Islam. Jadi kalau ada orang Islam diganggu sama orang Islam yang lain, munafik berarti. Ya, diganggu, difitnah, macam-macam ya. Orang Islam diganggu, ulama diganggu, habaib diganggu, kiai diganggu, orang Islam yang manapun sama, orang Islam itu saudara semua diganggu. Kata Rasulullah SAW, hama mu'minan, lindungi orang mukmin itu. Ya, jadilah pelindung orang mukmin dari siapa? Dari gangguan orang munafik. Ba'asallahu malakan, nanti Allah akan utus malaikat. Di mana? Kapan itu? Yahmilah mahu yaumal qiyamah, untuk menjaga dagingnya nanti di hari kiamah min nari jahannam, dari api jahannam. Kita bela orang Islam, kita akan dibela. Allah utus malaikat untuk menjaga orang ini, si pembela tadi, jangan masuk jahannam, api jahannam. Allahumma ja'al minhum. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang seperti itu. Ya, pokok ada omongan tidak baik buat orang Islam, langsung kita tepis. Enggak boleh, tidak benar. Ya, begitu. Seharusnya begitu orang Islam. Wa man rama musliman, siapa yang menuduh orang Islam, menuduh tidak baik apapun. Rama itu tuduhan yang tidak baik. Yuridu syainahu, tuduhan tadi bertujuan untuk memburukkan orang tadi, apapun. Ya, pezina, bagus nggak itu? Nggak bagus. Selingkuh, nggak bagus. Ya, apa aja tuduhan yang tidak baik, termasuk teroris. Termasuk teroris. Orang Islam bilang teroris, itu tuduhan yang nggak baik. Ya, karena Islam nggak ada orang Islam teroris, itu nggak ada. Ya, karena tidak ada agama lain yang terlibat begitu selain Islam, itu nyata. Ya, tidak ada agama lain yang dituduh teroris selain Islam. Ini kan kerjaan Yahudi dan wajib kita lawan. Ya, kita yakinkan, karena banyak orang Islam lama-lama bilang, oh iya teroris, oh ya hati-hati itu teroris, oh itu kenapa itu, oh itu pakai cadar, oh itu pakai jenggot, oh itu pakai gamis. Sekarang mulai itu jahat nih sekarang, ini luar biasa ya. Dibikin film-film, potong-potongan film begitu untuk menunjukkan seolah-olah orang kalau pakai gamis ini, pakai peci, pakai simbol-simbol Islam itu dianggap teroris. Ini jahat luar biasa. Ya, kalau di Israel sana mungkin kita bisa terima, tapi kalau di negeri yang mayoritas Islam, wajib diluruskan lagi. Ya, diluruskan, disampaikan lagi. Ya, termasuk malam ini dalam rangka meluruskan supaya kita nggak berdosa. Ya. Barang siapa tadi menuduh orang muslim dengan tujuan untuk apa tadi? Memberi keburukan, habasahullah ta'ala ala jisri jahannam, dia akan ditahan di atas jisir jahannam. Apa jisir jahannam itu? Sirat yang kita bilang itu jembatan. Ada jembatan di atas jahannam, dia akan ditahan di situ. Sampai kapan? Sampai kapan dari situ? Hatta yahruja mim maqalah. Ya, sampai dia bisa mengeluarkan, membuktikan tuduhannya. Orang itu begini, ditahan di dalam jembatan jahanam tadi, di atasnya, sampai dia mengatakan, oh iya orang itu benar. Sampai ada bukti. Kalau nggak ada bukti, dibiarin di situ. Ya, dalam hadis yang lain dikatakan, dan dia dimasukkan ke dalam jahanam. Nasallallahu alaihi. Ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang serupa dengan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hama irda akhihi fid dunya ba'atha Allah azza wa jalla malakan, hampir sama dengan yang pertama tadi. Ya. Kemudian Al-Imam Nawawi menyebutkan ini haramnya ghibah. Ya, bahwa ghibah ini haram, mendengarkannya pun juga haram, kata Imam Nawawi. Jadi ada bukan ghibah aja, tapi mendengarkan berarti duduk nyaman, enak
dengan omongan itu juga diharamkan. Ada orang ghibah, kita duduk di situ kemudian kita ngomongin juga, itu nggak boleh juga. Ya, ini termasuk yang diharamkan juga. Wa amara disebutkan di sini babu tahrimil ghibah, bab haramnya ghibah dan perintah untuk tadi ya, bagi orang yang mendengarkan ghibah muharramah ya rudduha. Dia wajib menolaknya. Kalau ada orang ghibah langsung kita inkar, mengingkarinya. Ya. Kalau tidak bisa juga, bagaimana? Tidak bisa, kita wajib mengingkari. Jangan sembarangan kamu ngomong begitu, begitu. Kalau nggak bisa tinggalin. Itu yang paling lemah. Ya, paling lemah kita tinggalkan aja itu ya. Dalam hadis juga dalam Al-Qur'an, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya, berpaling daripada yang lahu. Lahu ya tadi omongan yang tidak baik, yang tidak ada manfaatnya, bahkan dalam tadi masuk ke dalam dosa. Ya. Terakhir, apa yang diperbolehkan, begitu ya? Ghibah itu ada beberapa hal yang diperbolehkan. Al-Imam Nawawi mengatakan, rahimahullah, i'lam anal ghibah tubah. Ghibah itu diperbolehkan dalam beberapa masalah. Satu, atadallum, orang yang akan mengadukan nasibnya karena dia didolimi orang. Dia sebutkan, saya didolimi fulan, itu boleh. Satu, pengecualian. Ya, kan ngomongin orang keburukan orang nggak boleh. Tapi kalau dia terdolimi, dia boleh. Dia mengatakan saya didolimi oleh fulan. Ya, satu. Kemudian yang kedua, al-isti'anah ala taghyiril munkar. Dia minta pertolongan untuk merubah satu kemungkaran. Nah, itu boleh. Ya, apa contohnya? Misal dia datang ke qadhi atau dia datang ke orang mengatakan tolong saya ini, ya, gitu. Di tempat saya itu ada kedzaliman, di sebelah mana itu rumahnya fulan, itu ada perzinaan, itu ada perempuan suka masuk malam mondar-mandir, misalnya begitu ya. Ini ada yang haram. Itu walaupun nyebut namanya juga tidak masalah. Karena untuk mencari bantuan untuk merubah satu kemungkaran. Ya. Kalau mulai masuk bulan Ramadan, saya tadi dapat kiriman video lagi, begitu ya, seolah-olah ada orang ini framing jahat, ya, framing jahat bahwa seolah-olah kita nanti akan mau tutup itu majelis toko-toko atau warung-warung yang jual makanan kalau bulan Ramadan. Wah, seolah-olah begitu ya. Wah, dihancurin semua. Ayo takbir. Enggak apa-apa. Ya, nggak boleh kita marah-marah, biarin. Ya, orang yang buka warung yang penting kalau hatinya udah bagus, mau lihat warung, mau lihat perempuan, dia bisa menjaganya. Itu benar, omongan itu benar. Tapi dalam fikih juga tidak boleh dibiarkan. Ya, coba baca fikihnya. Warung mayoritas orang Islam, ada warung makan, kemudian kita biarin, ya nggak boleh. Ya kita protes. Ya, kita protes. Kita datang ke kelurahan atau kemana, Pak, itu nggak boleh. Ini orang Islam semua. Yang makan siapa itu? Siapa yang makan? Begitu. Ya nggak boleh. Ya wajib kita protes. Tapi sekarang ini ini subhanallah, ini belum apa-apa, belum masuk bulan Ramadan sudah dipersiapkan supaya nanti kita nggak boleh marah-marah. Hormati orang yang tidak puasa, begitu ya biasanya. Jadi kalau waktu nyepi, hormatilah orang yang nyepi, begitu ya. Hormatilah orang yang lagi beribadah dengan ibadah mereka. Tapi giliran puasa, mulai hormatilah orang yang tidak puasa. Kan luar biasa ini ya. Ketiga, istifta. Orang yang minta fatwa. Saya berfatwa, minta fatwa itu boleh. Misal, saya ini harta saya diambil oleh saudara saya. Tersebut namanya. Datang ke qadhi, gitu ya. Menyebut nama itu kan seolah-olah enggak dosa. Ya, tapi itu enggak. Dalam namanya mencari fatwa itu diperbolehkan. Nah. Yang keempat, berapa tadi? 4 ya? Kedzaliman, ya. Yang keempat, tahdzirul muslimin minasyarri wa nasihatihim. Mengingatkan orang Islam ya dari kejahatan orang itu.
Seperti apa itu? Tahdzir itu tadi. Mengingatkan. Periwayat hadis. Hadisnya palsu. Kita bilang kan ada di dalam hadis itu. Masuk di dalam itu tadi. Jarah. Oh, enggak benar itu, riwayatnya enggak benar itu, enggak kuat. Nah, itu kan disebut namanya. Begitu. Diperbolehkan menyebutkan itu tadi untuk menyelamatkan hadis. Gitu. Atau orang yang bukan ahlinya hadis, dia ngomong masalah hadis. Ya kita bilang itu bukan ahlinya. Oh, jangan ngomongin orang udah mati. Ya, karena dia ngomongnya masih hidup, tapi omongannya sampai dibawa orang kemana-mana. Itu boleh, itu bukan ahlinya. Misal, gitu ya. Orang yang boleh meriwayatkan hadis, menilai hadis adalah orang yang mengoreksi hadis adalah orang yang apa? Hafid yang sudah hafal 100.000. Kalau nggak hafal 100.000 ya bukan wewenang dia, diam aja udah. Gitu, tahu diri. Gitu. Tinggal ikut pendapat para ulama. Juga masuk dalam tahdzir ini, masuk di dalam tahdzir. Jadi tahdzir itu memperingatkan supaya orang Islam tidak terkena. Ini disebutkan 4 di antaranya. Ya, tadi kalau dalam ilmu hadis jarah wa ta'dil, kemudian juga orang yang ditanya, itu anak saya mau dipinang fulan. Ada orang meminang anak orang, kemudian kita ditanya, bagaimana Pak? Bapak kenal nggak orang itu? Wah, jangan, karena kita tahu itu nggak pernah sholat, boleh, boleh. Oh itu orang nggak rajin sholat, ya. Oh orang itu bukan nggak rajin nggak sholat, ya, bisa begitu ya. Atau orang itu peminum khamr, apa yang kita tahu wajib kita sampaikan. Karena kita untuk apa? Untuk menjaga kehormatan perempuan itu tadi. Ya itu namanya tahdzir, itu juga diperbolehkan. Ya. Nanti disebutkan dalam hadis itu ada orang datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah mau disebutkan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian satu kata Rasulullah, ini ya disebutkan ya, ada Muawiyah meminang Fatimah binti Qais. Kemudian kata Rasulullah, jangan Abal Jaham. Kata Rasulullah, Muawiyah miskin, sabar, kamu mau miskin, nggak punya banyak duit, nah, itu boleh namanya miskin tapi dia. Jadi kalau ada orang datang ke orang bawa mobil, mau meminang bawa mobil, ganti-ganti mobil ya, begitu. Ya datang ke, ini orang nggak punya, kemudian orangnya berharap bahwa ini ada orang yang kaya. Nah, kita bilang itu bukan mobil, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita tahu, tapi kalau kita diminta pertanyaan, kalau nggak ditanya ya nggak usah jawab. Ya itu kalau kita ditanya, kita boleh jawab. Ya. Kemudian juga mutafaqih, orang yang ulama yang ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah kita sampaikan, orang itu ada pemahamannya agak nggak beres, boleh. Ini ngaji di situ, dia paham nggak? Begitu. Apa ahlul bid'ah ini? Yang dimaksudkan ayat yang diturunkan. Ya, ayat yang diturunkan kepada orang kafir dia pakai untuk orang Islam. Itu namanya ahlul bid'ah. Ya, kalau yang lain-lain cuma maulid, tahlil, itu cuma sebagian orang aja yang bilang bid'ah ya. Tapi yang dimaksud dengan ahlul bid'ah adalah ayat yang diturunkan untuk orang Islam, untuk orang kafir dia pakai untuk orang Islam. Itu ahlul bid'ah. Dan banyak lagi ya. Kemudian juga yang kelima, orang yang menampakkan kefasikannya. Itu juga ya, orang yang menampakkan. Orang minum khamr diam-diam ya nggak boleh digibah, tapi kalau dia terang-terangan dia bilang itu peminum khamr, salahnya dia minum depan orang. Gitu. Kalau dia diam-diam ya nggak boleh kita menyebutnya. Kemudian yang terakhir, ta'rif. Kemarin sudah kita baca, apa ta'rif itu? Mengenalkan orang. Siapa itu? Julukannya, Bapak Fulan yang begini misalnya gitu. Sebutannya kurang baik. Tapi orang itu di kampung dia dikenalnya begitu. Gitu. Kalau nggak disebut nama itu dia nggak paham. Nama itu kurang baik. Tapi disebutkan untuk ta'rif supaya cepat dikenal, itu juga diperbolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan lagi insyaallah setelah bulan Ramadan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.